Bayangin, lo lagi jalan sendirian di hutan pedalaman Victoria, Australia. Kabut tipis mulai turun, dan di depan lo berdiri sebuah bangunan tua gede banget, bergaya kolonial Eropa. Dari luar, bentuknya emang kayak kastil megah, tapi semakin dideketin, lo sadar ini bukan tempat biasa. Catnya udah mengelupas, jendela-jendela pecah kayak habis dilempar sesuatu. Dan hawa dingin langsung nusuk tulang, padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Chapter 1. Inilah Beechworth Lunatic Asylum. Nama yang kayaknya cuma cocok buat film horor. Tapi ini tempat beneran, bro. Dibangun sejak tahun 1897, rumah sakit jiwa ini jadi salah satu yang terbesar dan paling dikenal di Australia. Dulunya disebut Mayday Hills Hospital, dan lebih dari 1.200 pasien pernah tinggal di sini secara bersamaan. Yang bikin merinding bukan cuma arsitekturnya yang serem, tapi aura kelam yang nempel di setiap dindingnya. Banyak orang bilang mereka bisa langsung ngerasa beda begitu masuk halaman depannya. Kayak tempat ini masih nyimpen kenangan dari masa lalu yang kelam. Dan kenyataannya emang gitu. Di balik bangunan megah ini tersembunyi ribuan cerita tragis, aneh, dan kadang gak bisa dijelasin. Dari ribuan pasien yang masuk, gak semuanya pernah keluar hidup-hidup. Dan mereka bilang beberapa di antaranya masih gentayangan sampai sekarang. Chapter 2. Sejarah Kelam. Rumah Sakit Beechworth. Beechworth bukan cuma rumah sakit, tapi juga cerminan dari bagaimana masyarakat dulu memperlakukan orang-orang dengan gangguan mental. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gangguan jiwa masih dianggap aib. Banyak orang dimasukkan ke rumah sakit ini bukan karena mereka benar-benar sakit, tapi karena mereka nggak sesuai dengan norma. Lo perempuan yang terlalu vokal, masuk. Lo terlalu sedih karena ditinggal pasangan, masuk. Bahkan ada kasus pasien yang dikirim ke Beechworth cuma karena mereka punya kecenderungan artistik yang dianggap aneh. Ngeri kan? Selama lebih dari 100 tahun beroperasi, Beechworth jadi tempat pembuangan orang-orang yang mengganggu citra keluarga atau masyarakat. Dan begitu masuk, kemungkinan besar mereka nggak akan pernah keluar lagi. Karena pada saat itu, diagnosis dan pengobatan kejiwaan masih sangat minim dan seringkali salah. Chapter 3. Metode pengobatan atau penyiksaan. Di Beechworth, kata terapi bisa berarti macam-macam, dan sayangnya banyak yang masuk kategori penyiksaan. Salah satu yang paling terkenal adalah terapi kejut listrik. Pasien diikat ke kursi besi, lalu dialiri listrik berkali-kali. Tujuannya katanya buat menyembuhkan, tapi kenyataannya banyak yang malah mengalami trauma permanen. Selain itu, ada lobotomi, prosedur brutal yang memotong koneksi saraf di otak, bikin pasien jadi kayak zombie. Dan kalau mereka dianggap terlalu berisik atau membahayakan, mereka dikurung di sel gelap sempit tanpa jendela. Kebayang enggak, dulu lo bisa masuk Beechworth cuma karena depresi ringan, lalu malah dibikin makin rusak mental dan fisiknya. Banyak keluarga akhirnya nggak mau jemput pasiennya lagi karena sudah dianggap bukan orang yang sama. Chapter 4. Kematian dan arwah gentayangan. Tercatat lebih dari 9.000 kematian di Beechworth selama beroperasi. Sebagian besar karena penyakit, tapi banyak juga yang misterius. Beberapa pasien hilang begitu saja tanpa jejak, dan keluarganya nggak pernah dapat kabar. Masyarakat lokal percaya bahwa jiwa-jiwa itu nggak pernah benar-benar pergi. Mereka masih terjebak di dalam bangunan ini. Banyak yang mengaku melihat bayangan melintas cepat di lorong, atau mendengar suara langkah kaki saat nggak ada siapa-siapa. Pemandu tur malam sering cerita kalau alat perekam suara mereka menangkap bisikan aneh yang enggak terdengar langsung oleh telinga. Bahkan ada yang bilang pernah melihat suster tanpa wajah berdiri di depan ruang operasi tua. Chapter 5. Penampakan hantu perawat dan pasien.
Dua hantu paling terkenal di Beechworth adalah si perawat tua dan pasien bernama Arthur. Si perawat sering terlihat berjalan pelan di ujung lorong saat malam. Nggak ngapa-ngapain, cuma jalan. Tapi langkahnya nggak ada suara, dan wajahnya nggak pernah kelihatan jelas. Sementara Arthur, nama panggilan dari seorang pasien yang meninggal mendadak, sering muncul di jendela lantai 2. Mukanya kosong, pandangannya kayak nggak ke siapa-siapa. Tapi orang yang lihat katanya merasa merinding dan tiba-tiba pusing berat. Yang aneh, ketika dicek CCTV, sosok itu nggak pernah terekam. Tapi bayangannya tetap muncul di kaca. Chapter 6. Tur horor di Beechworth Asylum. Sejak ditutup tahun 1995, Beechworth berubah jadi destinasi wisata horor. Setiap malam, pengunjung bisa ikut tur menjelajahi lorong-lorong gelap dan ruangan bersejarah. Tapi banyak dari mereka yang akhirnya nggak bisa menyelesaikan tur karena ketakutan. Beberapa turis mengaku merasakan dicolek di pundak, padahal nggak ada siapa-siapa. Ada juga yang tiba-tiba kehilangan kesadaran di ruang operasi. Salah satu cerita terkenal adalah seorang ibu-ibu yang kesurupan dan mulai bicara dalam bahasa yang dia nggak kuasai. Pemandu tur bahkan pernah bilang ada spot tertentu yang dia hindari karena tiap kali ke situ, perasaan cemas dan mual langsung datang. Lo masih mau coba ikut tur malamnya? Chapter 7. Misteri di balik ruang isolasi. Ruangan ini adalah yang paling dihindari, bahkan oleh pemandu tur. Ruang isolasi. Dindingnya empuk tapi dingin. Jendelanya nggak ada, dan baunya kayak lembab bercampur ketakutan. Pasien yang dikurung di sini biasanya mereka yang dianggap membahayakan, tapi seringkali mereka cuma teriak atau terlalu gelisah. Mereka ditinggal sendiri selama berhari-hari, tanpa cahaya, tanpa suara. Banyak yang akhirnya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Paranormal menyebut ruangan ini sebagai titik energi paling gelap di Beechworth. Mereka bilang, jeritan masih bisa terdengar kalau lo berani berdiri diam di sana selama 1 menit. Tapi nggak semua orang sanggup coba, karena katanya ada yang ikut pulang. Chapter terakhir, warisan kelam Beechworth Asylum. Beechworth Asylum memang sudah lama ditutup. Bangunannya ditinggalkan, cat-catnya mengelupas, jendelanya berdebu, dan rumput liar mulai menelan pondasi pelindungnya. Tapi, buat sebagian orang, tempat ini belum benar-benar mati. Tur malam boleh berakhir, pintu boleh dikunci, tapi banyak pengunjung yang bilang mereka merasa diikuti. Ada yang bilang mendengar suara langkah di belakangnya padahal lorong kosong. Ada juga yang merasa pundaknya ditepuk oleh tangan dingin yang tak kasat mata. Cerita-cerita ini gak pernah dicatat di arsip resmi. Tapi dari mulut ke mulut, kisah kelam Beechworth terus hidup. Seperti bisikan-bisikan samar yang tak pernah pergi dari dinding rumah sakit itu. Bahkan paranormal profesional pun gak semuanya sanggup menyelesaikan investigasi mereka. Ada yang keluar terburu-buru. Ada yang menolak bicara setelah pulang. Dan ada yang katanya gak pernah benar-benar pulih. Dan yang paling bikin merinding adalah Beechworth cuma satu dari sekian banyak rumah sakit jiwa tua di dunia yang punya catatan kelam serupa. Pertanyaannya sekarang, kalau tempat ini menyimpan semua rasa sakit, jeritan dan amarah dari masa lalu, apa mungkin jiwa-jiwa itu masih menunggu? Masih bertanya kenapa mereka tak pernah benar-benar dibebaskan? Mungkin sebagian dari mereka masih ada di sana, menatap dari balik jendela tua, menunggu seseorang yang cukup nekat untuk kembali masuk. Terima kasih udah nemenin gue sampai akhir cerita ini. Jangan lupa subscribe, kasih komentar, dan share kalau lo berani. Karena siapa tahu cerita lo yang berikutnya bakal gue bawain. Sampai jumpa di kisah nyata horor berikutnya. Gue pamit dulu, tapi jangan lupa jaga pintu kamar lo malam ini. Dan jangan buka kalau ada yang ketuk 3 kali.